Jadi biar misalnya ekonominya bagus, kalau jalannya rusak, rusak tidak maju ini. Kerja ini. Tidak ada kerjanya pemerintah ini. Sebagian besar pajak ini kan ditarik ke pusat. Ditarik ke pusat, betul. Daerah APBD atau PAD-nya daerah berapa sih? Buta goa. Ini kita langsung saja ini Pak. Ini cukup banyak dorongan saya lihat ini Pak. Untuk kemudian bagaimana menjadi eksekutor di situ. Kalau itu memang menjadi harapan dari 92.000 orang yang pilih kayak kemarin, betul. Mengatakan pulang makit dulu saya harus ikut, jangan sampai tidak nak pilih mak. Saatnya bilang kamu kelas. Alright, nice people, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rijal Jamal. Ini orang menghubunginya luar biasa. Akhirnya dari sekian banyak purnama bisalah langsung datang di studio saya. Alhamdulillah, senang sekali. Mungkin hikmah karena beliau baru saja menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah. Kita langsung saja, inilah dia anggota DPR RI kita. Siapa lagi kalau bukan the one and only Bapak Haji Amir Uskara, Pak Aura. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rijal yang selama ini menjadi idola anak muda. Amin ya Allah, amin amin. Ya, mudah-mudahan saya juga bisa menjadi idola anak muda seperti Pak Rijal. Oi, pasti dong. Termasuk saya mengidolakan Pak Amir, luar biasa. Terima kasih. Pak, saya tuh paling salah fokus sama senyumnya Pak Amir. Memang itu sudah memang karakter dari dulu itu Pak Amir atau didesain oleh konsultan politik? Jadi saya selama 5 periode masuk di DPR RI. 5 periode? 5 periode, mulai dari kabupaten, provinsi. Sampai sekarang di DPR RI. Ya. Saya ingin mengatakan bahwa saya tidak pernah mengatur atau memiliki konsultan untuk bisa masuk di DPR. Wah, ini serius ini Pak ya? Saya serius. Saya berusaha untuk bisa masuk secara mandiri, alami, dan tidak dibuat-buat. Tidak dibuat-buat. Karena sebenarnya itulah yang diinginkan rakyat Pak Amir ya. Kalau kemarin di 2019 ada teman yang mau bantu, ya mungkin dia juga lembaga konsultan, tapi saya cuma batasi dia hanya bisa kerja di saksi. Jangan masuk ngatur-ngatur saya karena saya tidak mau diatur. Oke. Itu satu yang menarik dari Pak Amir. Karena saya terus terang kalau tanya-tanya orang-orang Goa apa segala macam, apa yang terlintas ketika saya sebut namanya Pak Amir Uskara. Saya tidak rekam Pak Amir. Satu bilang, senyumnya Bapak itu. Dia pakai bahasa Makassar, pakai bahasa Goa, tapi yang saya tangkap itu senyum memang luar biasa ini. Tapi saya pikir waktu itu kecurigaan kok kayaknya Bapak ini memang didesain. Tapi ternyata alami Pak Amir ya. Masya Allah. Pak, saya mau disclaimer dulu ini. Ini saya panggil AU, panggil Aura. Lebih bagus panggil Amir lah. Oh Amir ya, bukan AU, bukan juga Aura. Walaupun banyak tulisan Aura saya lihat akhir-akhir ini. Banyak sekali. Saya juga lihat. Oh begitu. Wah, tadi saya kesini. Ya. Berapa belakang, tulisan di depan Aura? saya ya. Ada mobil Aura jalan. Aura jalan. Oke. Bagus juga ini ada patronro-nya. Iya. Tapi tidak jelas ini Aura. Nggak ada foto, nggak ada nama. Iya. Saya jadi mikir apa ya? Iya. Kalau anak-anak muda ditanya pasti dibayangannya Aura kasih. Pak Amir, sebelum saya lanjut, saya mau bermain-main dulu sama kita. Yeah. Saya memberikan questions of life. Artinya pertanyaan 2 pilihan, pilih salah satu. Ini permainan santai ini Pak Amir. Yeah. Saya kira dengan sekelas 5 periode Amir Uskara, saya kira pertanyaan ini gampang ini. Ya kan? Apalagi waktu saya di sekolah memang sering menjawab pertanyaan. Oh, sering menjawab pertanyaan. Selama di DPR selalu membuat pertanyaan. Betul. Kali ini kan biasa Miki memberikan pertanyaan. Kali ini saya yang tanya lagi dan kita yang menjawab pertanyaan. Sudah 5 periode tidak pernah menjawab. Jadi menjawab pertanyaan terus. Oke. Jadi saya akan menyebutkan, saya akan memberikan pertanyaan 2 pilihan. Pilih salah satu, jawab dengan cepat. Saya ulang Pak Amir, pilih salah satu, jawab dengan cepat. Karena katanya life is a choice. Hidup adalah pilihan. Setiap pilihan ada risikonya. Iya tuh. Makin seru ini, makin seru. Oke, tahan guys ya. Apalagi yang masyarakat Sulawesi Selatan. Oke. Pak Amir Uskara, Coto atau Konro? Coto. Jakarta atau Sulsel? Sulsel. Mie kuah atau mie goreng? Mie kuah. Pantai atau gunung?
Gunung. Politik atau dakwah? Dakwah dan politik. Politik atau dakwah? Dakwah. Oke. Jalan-jalan sore atau jalan-jalan pagi? Jalan-jalan pagi. Lari atau golf? Lari. Ayam atau seafood? Seafood. Komitmen atau konsisten? Komitmen. Malas gerak atau bawa perasaan? Malas gerak. Kepercayaan atau kebersamaan? Kepercayaan. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Pak Amir Ruskara. Saya bagus sih pertanyaan gue. Tidak ada yang susah. Cuma memang lama sekali tidak ditanya. Pak Amir, tadi ada yang menarik waktu saya tanya antara politik dan dakwah. Pak Amir langsung menjawab dua-duanya. Sebenarnya apa sih kaitannya ini? Maksud saya begini, ada orang yang membedakan antara politik dan dakwah. Kalau saya memang membawa dakwah itu ke dalam politik. Sorry, dakwah dibawa ke politik. Ya, artinya kalau kita bawa dakwah itu ke dalam politik, maka gerak-gerak yang kita lakukan di sana itu adalah sebenarnya dakwah yang kita kombinasi dengan politik. Artinya politik itu adalah siasa. Siasa itu artinya strategi. Strategi. Nah, dakwah itu kan sebenarnya bagaimana kita membawa masyarakat kepada sesuatu yang lebih baik. Cuma dalam politik itu harus ada siasa. Tidak bisa kita ujuk-ujuk mengatakan, enggak, kamu harus ke sini. Enggak bisa begitu. Enggak bisa begitu kalau di politik. Kita harus memberikan dulu alasan. Kalau kau ke sini, maka kau akan begini. Kalau kau ke sini, maka kau begini. Kalau kau di sini, itu bisa begini. Tapi kalau kita seperti ini, kira-kira kita bisa begini. Jadi kita tidak boleh langsung mengatakan, enggak, kau harus ke sini, harus ke sini. Jadi kalau yang selama ini Pak Amir yang mengatakan bahwa jangan bawa dakwah ke politik, jangan bawa agama ke politik, salah. Itu yang membuat kita sekarang ini, saya ingin jujur mengatakan bahwa itu yang membuat kita di parlemen kadang-kadang sangat sulit untuk menggolkan sebuah regulasi yang terkait dengan kepentingan umat. Karena teman-teman yang paham terkait dengan agama, terkait dengan siasa untuk kepentingan politik, itu diajak untuk tidak masuk di politik. Padahal politik yang menentukan segalanya. Sebuah undang-undang, kalau sudah dijadikan undang-undang, itu berarti mengikat seluruh masyarakat. Jadi begitu dia menjadi undang-undang, itu berarti mengikat seluruh masyarakat. Nah, pada saat prosesnya kemudian kita tidak terlibat atau kita kalah dalam proses perdebatan, maka itu bisa merugikan kita tanpa kita ketahui, tanpa masyarakat tahu. Itu yang kadang-kadang kita tidak pahami bahwa pentingnya tokoh-tokoh umat itu masuk menjadi penentu di politik. Jadi kalau hanya berdakwah di luar, sementara yang membuat regulasi mengatakan ini tidak boleh. Kau tidak boleh mendakwakan ini dan itu menjadi undang-undang, berarti itu tidak boleh. Tidak boleh. Ini yang kadang-kadang masih tidak dipahami. Tapi selama Pak Amir menjadi anggota DPR RI sudah berapa periode sih Pak? Di DPR RI baru periode kedua. Apa dan itu Pak Amir merasa masih kurang untuk soal itu tadi? Kalau terkait dengan kepentingan undang-undang yang terkait dengan kepentingan agama masih sangat kurang. Dan itu masih menjadi pekerjaan berat. Pekerjaan yang sangat berat. Saya kadang-kadang kalau menerima audiens dari tokoh-tokoh agama, umat, itu karena kebetulan partai saya adalah partai yang berasasi Islam kan. P3 ya, partai P3. Beliau P3. Nah, saya harus sampaikan kepada tokoh-tokoh umat, Pak Kiai, Habib, Habaib, saya selalu sampaikan begini. Habib, Habaib, kalau kita sudah terkait dengan kepentingan aspirasi dari umat, maka tentu yang harus kita lakukan adalah bagaimana memperjuangkan aspirasi itu. Di DPR itu kalau kita sudah istilah memperjuangkan, pada saat-saat putusan final itu adalah voting atau pengambilan keputusan secara mutlak mayoritas. Kalau misalnya kita kalah, tidak bisa masuk apa yang menjadi aspirasi kita. Kalau selama ini Pak, apa sih alasan para tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh agama kita, panutan kita, ulama kita enggan masuk ke arena politik? Apa sih yang mereka biasa sampaikan ke Pak Amir dan kawan-kawan di P3? Kalau sekarang ini hampir relatif mereka sudah mulai sadar. Oh, sudah mulai sadar. Artinya tokoh-tokoh umat itu mulai sadar bahwa pentingnya masuk memberikan kontribusi nyata di politik. Kalau dulu masih ada statement-statement yang kadang-kadang dari tokoh umat sendiri. Oh, kita harus pisahkan antara politik dengan agama. Itu kadang-kadang muncul. Dan itu kadang-kadang pada saat menjelang pemilu itu kencang sekali. Justru tokoh ini yang menyampaikan seperti itu. Kadang-kadang tokoh-tokoh umat sendiri yang bicara seperti itu. Tanggapan dari seorang Pak Amir? Ya, saya ingin mengatakan bahwa saya sudah rasakan. Sejak saya di kabupaten, kemudian masuk provinsi dan sekarang di DPR RI. Ketika di Goa, waktu itu bersama pemerintah, kita membuat undang-undang yang terkait dengan kepentingan umat dalam bentuk wajib baca tulis Al-Quran. Wajib baca tulis Al-Quran. Artinya perda-perda seperti ini
itu kalau kita angkat di tingkat yang lebih tinggi, misalnya di tingkat provinsi, pasti kan pertarungannya sudah sangat tinggi. Apalagi kalau kita angkat ke tingkat pusat. Artinya kalau sudah terkait dengan kepentingan umat secara khusus, itu pasti pertarungan akan berat di tingkat yang lebih tinggi. Kalau dulu di Goa sih tidak terlalu anu karena memang kita mayoritas di sana. Tapi coba kalau kita angkat di tingkat yang lebih tinggi, pasti akan ada tantangan-tantangan, ada persaingan. Sehingga itulah kenapa tadi disampaikan oleh Pak Amir ketika politik dan dakwah ini tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Tidak bisa dipisahkan. Dia memang harus bersanding. Karena yang menentukan sebenarnya itu adalah politiknya. Politiknya. Politik yang mengatur undang-undang. Oke. Jadi kalau sudah ada undang-undangnya, berarti mengikat seluruh masyarakat. Iya. Jadi kalau undang-undang itu mengatakan harus A, maka kita tidak boleh ke B. Oke. Bayangkan kalau misalnya kepentingan umat di situ kemudian tidak masuk. Dan itu adalah bagian salah satu yang Pak Amir dan kawan-kawan yang saya maksud itu bahwa yang perjuangan seperti itu tidak mudah. Tidak mudah ya. Tidak hanya modal 1 kali 2 kali lobby. Tidak boleh. Butuh berkali-kali karena banyak. Berkali-kali dan harus ada kualitas anggota yang bisa memberikan argumen kenapa pandangan. Itu harus ada gitu loh. Karena di DPR kan kolektif kolegial Pak Amir ya. Tidak bisa kalau saya Pak Amir dia mau, kalau yang lain tidak mau, tidak bisa. Dan kita berusaha sebuah undang-undang itu kalau bisa, sebisa mungkin kita musyawarah mufakat. Kalau sudah keputusan, itu kita selalu upayakan itu sebisa mungkin. Makanya ketika kami mengatakan kalau itu akan saya tolak, akhirnya praksi lain mengatakan, waduh jangan dulu. Ya, betul. Ini menarik. Pak Amir, sudah 5 periode. Dari antara semua ini, yang mana sih paling tantangan? Tentu tantangannya beda-beda Pak Amir. Di kabupaten beda toseng, provinsi beda toseng, pusat beda toseng. Saya tidak mau berbicara secara pragmatisnya, tapi saya mau tanyakan, yang saya penasaran. Kalau orang tanya ini Pak Amir, mungkin ada yang sudah mengetik di kolom komentar. Apa satu poin aja mungkin Pak Amir, yang waktu Pak Amir jadi anggota DPRD Kabupaten, satu poin apa yang paling kayak merasa Pak Amir ini berjasa sekali, atau kesan yang paling ini gunanya saya jadi anggota dewan waktu di kabupaten? Yang pertama, saya tidak mengatakan bahwa saya paling berjasa. Tidak mengatakan begitu. Tapi untuk hal-hal yang saya berusaha memperjuangkan dan banyak hal-hal yang saya ingin mengatakan bahwa sendiri perjuangkan waktu itu, tapi akhirnya bisa gol. Itu karena waktu itu saya masih anak muda. Masih anak muda. Umur berapa sih Pak Amir waktu itu? 30 tahun saya masih. Wah, luar biasa. Jadi 30 tahun masih di DPR Goa. Waktu itu saya kira masih ada istilah praksi ABRI. Praksi Golkar yang masih dominan waktu itu. Tapi saya ingat sekali, setiap ada usulan saya yang keras dan kencang yang saya pertahankan, selalu didukung oleh praksi ABRI. Waktu itu. Benar itu Pak Amir. Selalu didukung memang? Hampir setiap ada usulan saya. Karena saya juga merasa saya tidak ada beban waktu itu masuk di DPR. Saya yang mengatakan bahwa saya masuk di situ betul-betul untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Tidak ada beban sama sekali. Nggak ada beban. Kan memang ini saya dipilih untuk itu. Iya, betul. Memang tidak cocok, tidak benar. Kenapa misalnya anggaran menumpuk di satu daerah? Kenapa ini tidak? Iya. Dan saya bongkar itu supaya ini juga dapat. Oke, jadi keseimbangannya lah kira-kira di sisi pemerataan. Itu yang artinya waktu itu ya, karena saya merasa waktu itu kita kan nggak ada beban nih. Saya masuk dipilih oleh masyarakat ini untuk ini gitu. Dan kebetulan kekuatan undang-undang waktu itu adalah memberikan kekuatan penuh kepada anggota DPR untuk mengambil keputusan terkait dengan anggaran di APBD. Waktu itu masih di DPR. Masih sangat kuat. Makanya waduh waktu itu enak sekali waktu pertama saya masuk itu. Kalau di provinsi? Satu periode di provinsi Bang? Satu periode di provinsi. Artinya kalau saya masuk di provinsi karena sudah 2 periode di Goa, kemudian masuk di provinsi, artinya saya lebih cenderung memaksimalkan lobby-lobby kalau ada kepentingan. Bukan lagi berjuang di ruang rapat. Nah waktu saya masuk langsung sebagai ketua praksi, yang saya anukan adalah lobby-lobby kalau ada kepentingan yang harus digolkan, bagaimana saya mau lobby praksi lain supaya itu masuk. Bisa masuk. Artinya kalau ada juga kepentingan praksi lain, mari kita sharing apa yang terbaik. Berarti lebih kepada koordinasi, komunikasinya dibangun. Artinya waktu itu saya mengatakan bahwa saya lebih banyak memutuskan sesuatu dengan lobby. Bukan lagi dengan berjuang di ruang rapat seperti ketika beda kalau waktu di DPRD Kabupaten. Kalau di DPR RI. Nah, di DPR RI. Apa toseng ini? Saya masuk di DPR RI itu langsung jadi sekretaris praksi. Masya Allah. Ya saya juga tidak tahu kenapa saya diberikan amanah oleh partai seperti itu, sehingga lobby-lobby yang sering saya lakukan di provinsi itu kemudian saya tinggal melanjutkan di
DPR RI dan waktu itu orientasi saya cuma satu, Ya. bagaimana memaksimalkan anggaran ke Sulawesi Selatan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya ada produk undang-undang yang memang berpihak kepada kepentingan umat yang bisa kita golkan. Luar biasa. Nah, karena tadi kita sudah sounding soal wilayah yang banyak tentu harus kita perjuangkan di sana. Kan kita tahu juga memang kan DPR ini kan hanya memiliki 3 kewenangan, ya, yaitu anggaran, legislasi dan juga pengawasan. Nah, dari 3 poin ini tadi sebelum saya masuk ke detail wilayah, yang mana masih lemah sih kebanyakan anggota DPR, Pak? Di legislasi. Di legislasi. Ini autokritik kepada lembaga Anda sendiri ya. Di legislasi itu apa saya rasakan bahwa untuk menghasilkan sebuah undang-undang yang berkualitas itu memang sangat berat. Sangat berat. Karena kepentingan-kepentingan praksi, kemudian kepentingan-kepentingan komunitas yang tentu selalu menyalurkan aspirasinya ke praksi-praksi itu sangat kental dan sangat keras lah saya mengatakan bahwa kencang sekali untuk masuk. Setiap kita membahas undang-undang, makanya minta audiens terkait dengan undang-undang itu sangat banyak. WA kita yang memberikan masukan terkait undang-undang RUU itu sangat banyak. Sangat banyak. Dan itu tentu kalau kita mau pertimbangkan semua menjadi berat karena pasti ada kontradiktif di antara masukan-masukan yang ada itu. Berapa sih dalam satu periode itu bisa dihasilkan produk legislasi itu, Pak Amir? Sebenarnya kita ada target-target kan pastinya. Setiap alat kelengkapan dewan itu ditarget. AKD ya. Setiap musim masa sidang kita diminta memasukkan rancangan undang-undang. Dari komisi, dari alat kelengkapan dewan yang lain, dari praksi. Nah, nanti dari situ baru kita dibahas di sinkronisasi di Badan Legislasi untuk memutuskan yang mana yang masuk dalam prolegnas atau program legislasi nasional. Tentu itu yang disepakati dengan pemerintah. Itu yang proses-proses seperti itu. Jadi kalau dikatakan pembatasan tidak, tapi memang dalam setiap pembahasan kita dikasih maksimal 2 RUU. Kalau selesai 1 bisa nambah. Tapi kadang-kadang juga yang ngusul 3. Jadi ini baru ketahuan bahwa memang dari 3 fungsi di DPR RI itu salah satu yang masih lemah memang ada di legislasi. Sehingga yang kita butuhkan adalah tentu kualitas daripada anggotanya. Ya, saya tidak mengatakan lemahnya dalam tanda kutip lemah berarti orang yang kurang. Tapi lemah dalam artian untuk memutuskan atau menghasilkan satu undang-undang. Karena kepentingan-kepentingan yang ada dalam setiap proses pembahasan itu kan sangat ketat. Saya kasih contoh. Undang-undang tentang larangan minuman beralkohol yang menjadi inisiatif kami di P3. Di periode kemarin satu periode itu dibahas selama 5 tahun dan tidak selesai. Sekarang kita usul lagi. Alhamdulillah masuk lagi dalam prolegnas. Cuma kami belum tahu ujungnya kira-kira sampai di mana. Jangan sampai ini selesai. Tahun ketiga. Ini sudah tahun ketiga. Sudah mau selesai tidak jadi lagi. Artinya itulah sebuah dilema yang kita rasakan dalam sebuah proses undang-undang. Sekalipun juga kadang-kadang ada undang-undang yang bisa cepat sekali selesai. Karena kalau misalnya tiba-tiba kami di praksi juga sepakat dengan usulan pemerintah dan atau misalnya itu menjadi inisiatif DPR kemudian pemerintah sepakat, ya, kadang-kadang 1 bulan malah satu masa sidang malah bisa selesai. Masya Allah. Jadi memang sangat relatif, tapi yang saya mengatakan berat itu karena untuk menghasilkan suatu undang-undang itu tantangannya sangat berat. Tantangannya sangat berat. Apalagi kalau misalnya teman-teman yang masuk dalam pansus atau panja untuk membahas itu kemudian memiliki kompetensi yang tidak maksimal untuk itu tantangan berat juga. Itu tantangan berat. Nah, tadi Pak Amir sudah kita singgung sedikit soal bagaimana tentu kepentingan di Dapilta yang kita perjuangkan, yaitu Makassar, Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng dan Selayar. Luar biasa. Kalau kita beda Dapilta ini, Pak Amir, apa sih yang menjadi masih pekerjaan berat? Yang perlu memang kayaknya perlu dikasih turun banyak-banyak anggaran ke Dapilta ini. Hampir semua keluhan yang disampaikan oleh pemerintah daerah itu adalah persoalan infrastruktur. Infrastruktur tetap nomor 1, Pak. Artinya dana alokasi khusus. Yang memang berasal dari pemerintah pusat untuk daerah itu selalu menjadi harapan terbesar dari teman-teman pemerintah daerah. Tentu juga menjadi harapan masyarakat lah. Untuk bisa memaksimalkan infrastruktur. Karena ada juga kesan dari masyarakat seakan-akan pembangunan itu cuma infrastruktur. Jadi biar misalnya ekonominya bagus, kalau jalannya rusak tidak maju ini. Kerja ini. Tidak ada kerjanya pemerintah ini. Selalu begitu. Dan memang sejauh ini perkembangan yang ada, Pak Amir, berapa persen sih sebenarnya? Maksudnya butuh berapa tahun sih sehingga infrastruktur
Khususnya untuk di daerah Ata ini bisa normal sesuai harapan perencanaan? Kita tidak bisa memprediksikan yang namanya infrastruktur. Dikerja hari ini belum tentu besok masih baik. Itu yang membuat pemerintah daerah kewalahan. Sementara anggaran itu kan akan sangat terbatas. Sementara ini pemerintah melalui undang-undang HKPD, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, itu ingin membatasi supaya anggaran belanja untuk pegawai itu dikurangi. Supaya anggaran untuk infrastruktur itu bisa dimaksimalkan. Ini tentu tidak mudah. Kita harus rasakan bahwa ini tidak mudah karena yang namanya belanja pegawai itu kan sudah terukur. Kalau sekian ribu pegawainya, gajinya harus sekian. Jumlahnya sekian. Tidak boleh dipaksakan bahwa jam mau segitu segini mau. Karena itu ada aturannya. Tapi kan yang bisa dipotong itu kayak misalnya perjalanan dinas kalau atau itu kan acara... pasti akan berusaha untuk dilakukan harmonisasi lah kasarnya seperti itu supaya belanja pegawai yang tidak terlalu produktif atau tidak terlalu prioritas itu bisa digeser ke belanja infrastruktur yang lebih diprioritaskan. Soalnya banyak sekali yang masuk di komen Instagram saya ini Pak Amir yang soal infrastruktur khususnya di Kabupaten Goa. Yang memang banyak sekali. Walaupun kadang-kadang saya sampaikan ke teman-teman bahwa perlu kita bedakan. Ada jalan kewenangannya Pemda, kabupaten, ada provinsi, ada pusat. Yang memang banyak dikeluhkan ini antara dua, yaitu jalan provinsi dan juga kabupaten. Nah, bagaimana sebenarnya supaya ada intervensi dari seorang yang duduk di Senayan ini masuk ke sini lalu bergerak atau lobby atau apalah misalnya, kita tidak paham ini Pak. Yang bisa kita perjuangkan sebenarnya kan dana alokasi khusus DAK fisik istilahnya. DAK fisik itu tentu bisa masuk di infrastruktur jalan, irigasi dan lain-lain. Itu setiap tahun kita perjuangkan, tapi sebesar apapun tidak akan maksimal. Tahun-tahun kemarin sebelum 2019, satu daerah itu masih bisa kita misalnya bantu melalui anggaran pusat sampai untuk jalan sampai 100 miliar. Sekarang ini kalau saya lihat rata-rata paling 30 miliar. Karena apa? Karena fokus untuk anggaran APBN itu misalnya sekarang ini untuk ketahanan pangan. Tidak boleh semua diarahkan ke infrastruktur. Yang kedua ada pagu yang tidak boleh keluar misalnya untuk pendidikan. Kan harus 20%. Kemudian untuk kesehatan harus 10%. Artinya angka-angka yang sudah dipatok dalam undang-undang itu kan tidak boleh berkurang. Nah itu yang menyebabkan anggaran infrastruktur kita sangat terbatas. Sementara ini pemerintah sementara dalam pembahasan, tapi tentu ini seharusnya saya belum sampaikan. Tapi ada upaya dari pemerintah untuk membuat sebuah program khusus untuk infrastruktur di mana pemerintah pusat juga punya tanggung jawab untuk membangun daerah. Jadi kita selama ini menganggap jangan seakan-akan kalau pemerintah pusat hanya punya tanggung jawab untuk jalan nasional. Karena anggaran kan ada di pusat. Sebagian besar pajak ini kan ditarik ke pusat. Betul. Daerah APBD atau PAD-nya daerah berapa sih? Kalau itu yang diharap untuk membangun jalan, saya ambil contoh misalnya di Goa. Jalan di Goa itu kalau waktu saya di Goa itu sekitar 2.200 km. Yang apa ini Pak? Jalan kabupaten. Jalan kabupatennya, 2.200 km. Coba kalau mau dibangun dengan APBD. Biar 100 tahun tidak cukup. Dan itu pasti sama dengan daerah lain. Sehingga intervensi pusat penting ini. Penting, makanya dari hasil diskusi kita dengan pemerintah, insya Allah mudah-mudahan itu bisa jadi. Mulai tahun depan akan ada sebuah program dari pemerintah di mana pemerintah pusat juga bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur di daerah. Di luar DAK. Oke, ini menarik. Kita sudah tahu bersama bahwa kewenangannya legislator atau bisa dikatakan perwakilan rakyat ini kan tentu sudah ada rambu-rambunya. Kita katakan ini legislatif, ada juga yang dikatakan eksekutif dan sebagainya. Nah, kayaknya sudah kenyang pengalaman ini untuk persoalan legislatif. Apalagi di Komisi 11 juga banyak juga kita kasih urusan yudikatif juga biasa di sana kan. Dan bagaimana kalau wilayah eksekutif ini? Ini kan kalau kita langsung masuk eksekusi di sana. Ya kan eksekutif itu banyak. Bisa presiden. Bisa menteri. Ya banyak lah. Gubernur, bupati, camat itu, kepala desa itu eksekutif. Kalau bukan PNS ya tentu ada batasannya, tidak boleh ada jadi camat. Betul. Nah, maksud saya itu Pak Amir, maksudnya pasti kita rasa bagaimana keterbatasannya di legislatif.
ada batas. Walaupun sedemikian rupa memiliki 3 peranan itu tadi, tetapi tetap ada batasan. Kenapa kalau misalnya di eksekutif? Ya, Karena kalau sudah banyak yang dorongan ini. yang namanya juga eksekutif kan berarti eksekutor. Eksekutor ya, oke. Artinya saya mengatakan bahwa sekalipun misalnya kita sepakati dalam sebuah anggaran, APBD misalnya atau Baik. APBN, kita sudah plot bersama, kita sudah sepakat bersama misalnya untuk jalan A ini akan dikerja di tahun 2022, ini anggarannya. Tapi eksekutif sebagai eksekutor kemudian tidak memproses, ini kan tidak jadi. Oke. Jadi oke, bagus sudah ada, fungsi DPR sudah jalan. Sudah jalan. Tapi ini belum diproses-proses. Fungsi pengawasan memaksa kalau misalnya eksekutor tidak mau, tetap aja banyak alasan. Iya. Jadi memang eksekutif itu juga sangat penting dalam sebuah proses untuk membangun daerah sebuah daerah demi kepentingan masyarakatnya. Luar biasa. Buta Goa. Ini kita langsung saja ini Pak Amir. Ya itu salah satu dapil saya. Oh iya. Saya punya dapil itu dari Makassar, ya. Goa. Oke, betul. Goa, Selaya. salah satu dapilnya ini. Ini cukup banyak dorongan saya lihat ini, Pak. Untuk kemudian bagaimana menjadi eksekutor di situ. Fokus ke situ supaya yang selama ini sudah kenyang pengalaman apa segala macam. Ibarat kata kalau pepatah mengatakan bahwa dimanapun kau pergi, jangan lupa selalu kembali pulang ke rumah. Makanya setiap pembahasan anggaran pasti gue lebih banyak yang saya perjuangkan daripada daerah lain. Bukan berarti melupakan yang lain. Bukan berarti melupakan yang lain, tapi Goa salah satu menjadi prioritas. Tetapi kalau untuk kemudian dorongan masyarakat, bagaimana sih menanggapi dorongan masyarakat supaya Pak Amir tanggalkan jubah legislatifnya masuk ke jubah yang baru bernama eksekutif atau bupati? Kalau eksekutif, Iya. eksekutif itu yang saya bilang tadi bisa presiden, bisa menteri. Iya. Tentu itu lebih berperan Iya. dalam rangka membangun atau membangun sebuah daerah untuk kepentingan masyarakat. Iya. Saya ini dipilih oleh masyarakat. Oke, jelas. Artinya saya masuk ke DPRD di kabupaten, masuk ke DPR provinsi, bahkan masuk ke DPR RI, itu karena masyarakat yang pilih. Dan saya bisa catat suara-suara yang saya miliki, mulai dari ketika pertama saya masuk hanya 400. 400 suara, bukan 400.000, 400 suara. 400 ya. Ternyata pada periode kemarin terakhir 2019 itu jumlah suara yang memilih nama saya di pemilu 2019 itu 91.970 orang. Oke. Kurang 30.000, kurang 30, nah 92.000. 92.000. Artinya saya mengatakan bahwa saya bisa seperti ini karena masyarakat yang memilih. Baik. Sehingga apapun yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat, tentu saya harus ikuti. Oke. Dan ini Karena saya kan bisa begini karena masyarakat. Karena masyarakat. Berarti ketika masyarakat menginginkan untuk itu tadi mengambil peran yang jauh lebih, bilang anak-anak lebih nasaki. Karena kalau legislatif atur saja anggarannya, tapi tidak bisa belanja. Kalau eksekutif kan belanja ke ceritanya. Itu yang saya bilang tadi, biar sudah diatur kalau dia tidak mau belanja. Tidak belanja, tidak jadi. Tidak jadi. Keberpihakannya di situ. Itu memang kelebihannya eksekutif. Itu memang kelebihannya eksekutif. Karena dia adalah eksekutor. Sehingga kalau tadi yang kita di awal pembahasan ini, yang mana itu? Ada tulisan aura di mana-mana ya toh. Ini ketawa-ketawa nih kan ini orang Goa ini. Ya saya kira itu aspirasi. Aspirasi. Dan kita hargai itu Pak. Saya harus menghargai aspirasi. Harus hargai itu. Harus menghargai. Dan cara menghargai itunya adalah dengan bersiap untuk ke situ. Saya ingin melihat apakah itu betul-betul menjadi aspirasi atau harapan masyarakatnya. Oh beda itu Pak ya? Jangan sampai ini hanya di branding, seakan-akan Pak Amir harus pulang, padahal hanya 2-3 orang yang bikin. Kan kasihan kalau 2-3 orang yang minta saya kembali ke Goa. Padahal kalau saya sebagai ketua fraksi di DPR RI, itu aksesnya bisa kemana-mana. Betul, ke presiden bahkan bisa. Kita punya akses langsung. Artinya kalau ke Setnek ya pasti kita punya akses sebagai ketua fraksi. Tapi kalau itu memang menjadi harapan dari 92.000 orang yang pilih kayak kemarin, mengatakan pulang makit dulu saya harus ikut, jangan sampai tidak nak pilih mak. Oh betul. Nah ini kan legislatif dulu. Iya. Jadi saya harus minta izin dulu. Saya ini wakil ketua umum. Betul. Wakil ketua umum di partai yang bertanggung jawab untuk pemenangan. Iya. Jadi saya bilang sama teman-teman, sama masyarakat yang minta lah untuk saya maju.
kasih Kak dulu kesempatan untuk maju di legislatif. Karena itu tanggung jawab saya sebagai pimpinan partai. Kalau setelah itu, apa yang maunya masyarakat saya ikut. Disitulah kita lihat lagi perkembangan yang ada. Apa maunya masyarakat. Berarti bisa kita katakan bahwa Pak Amir dengan kaitannya maju di Pilkada Kabupaten Goa nanti ini masih tergantung masyarakat. Tergantung masyarakat. Dinamikanya masih sangat cair. Tergantung masyarakat sebenarnya. Tergantung masyarakat. Kalau itu yang menjadi harapan dari masyarakat, saya harus ikutkan. Itu yang pilih, Kak. Masya Allah, luar saya biasa. ini kalau soal suara satu, tidak mungkin saya bisa ke DPR RI kalau tidak 90.000 itu kemarin yang pilih, Kak. Betul. Itu suara murni ke Pak Amir? Suara ke saya. Wah, luar biasa. Dan kita harus akui bahwa itu mayoritas di Kabupaten Goa. Dan saya mengatakan bahwa tidak ada satu pun yang saya beli. Jadi tidak ada transaksi yang saya lakukan untuk mendapatkan suara. Anda berani sekali jujur mengatakan ini, Pak Amir? Saya 5 periode tidak mau membuat transaksi. Saya harus mengatakan bahwa kita harus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Jangan sampai hanya karena persoalan 100.000, 200.000 kemudian menjual suaranya dan tidak bisa lagi menagih untuk sebuah kepentingan yang lebih besar. Dan Anda yakinkan sekali itu Pak Amir bahwa Pak Amir tidak melaksanakan itu? Saya 5 periode tidak pernah mau transaksi. Saya sampaikan sama teman-teman. Bahkan sumbangan pun kalau sudah masuk dalam proses kampanye, saya stop. Saya tidak mau mengatakan bahwa saya mau nyumbang hanya karena saya mau dipilih. Saya tidak mengatakan bahwa saya sumbangi masjid supaya dipilih. Ada satu cerita ketika saya di provinsi, Kak Rijal. Datang membawa proposal. Proposal masjid ceritanya pas mau pemilu. Mau dibantu masjidnya atau mendirikan masjid? Mau dibantu masjidnya. Dia cuma bilang begini, Pak, kalau kita bantu ini, insya Allah di sana jemaahnya segini-segini dia pilih semua. Saya cuma kasih begini, minta tolong sampaikan ke jemaah, jangan pilih, Kak. Saya bantu kita, tapi jangan pilih, Kak. Saya tidak mau keikhlasan yang selama ini saya jaga untuk membantu kemudian jadi riak. Dinodai karena itu. Masa kita hanya bantu hanya karena mau dipilih? Masa kita tiba-tiba karena ada kepentingan kemudian tiba-tiba jadi baik? Saya tidak mau seperti itu. Saya ingin mengatakan bahwa saya mau alami saja. Dalam posisi saya sebagai anggota DPR kemudian punya fasilitas untuk membantu, saya akan bantu. Tapi ketika saya dalam kapasitas menjadi caleg dan butuh bantuan, maaf, saya bilang. Saya tidak mau seakan-akan ini barter suara. Dan ini menjadi jejak digital dari seorang Pak Amir Ruskara di Kamu Kelas Podcast. Saya tidak mau barter suara dengan istilahnya, saya tidak mau masyarakat kemudian kita bodoh-bodohi. Saya kasih ke ini supaya nu pilih ya. Soalnya ternyata kan dengan cara itu, saya mengatakan dengan cara itu, alhamdulillah ternyata suara saya semakin naik, tidak berkurang. Mulai dari provinsi, kemudian masuk periode pertama di pusat, kemudian masuk lagi di pusat, dari kabupaten malah, itu suara saya kok nambah terus. Orang mengatakan biayanya sangat besar. Biayanya besar kalau kita mau barter suara dengan uang. Tapi kalau kita misalnya bekerja ketika kita duduk, memperlihatkan bahwa kita memang bisa membantu masyarakat, bisa bekerja sebagai legislator, kemudian masyarakat bisa paham itu. Dan pada saat kita butuh, kita sampaikan, saya mohon maaf, saya tidak mau ajar berpolitik transaksi. Apa sih nilainya misalnya 200.000 bahkan 500.000 pun kalau 5 tahun apa sih? Iya betul. Jadi kalau ada orang mengatakan ki bantu ini supaya bantu, jangan pilih, Kak. Ya, insya Allah kalau bisa juga bantu kita, jangan pilih, Kak. Itu jelas komitmen ya dari Pak Amir sekarang ini. Itu yang saya lakukan selama ini. Masya Allah, luar biasa. Wah, cukup memberikan pendidikan politik juga secara personal kepada saya ini Pak Amir. Karena kita tahulah bagaimana ketika setiap saya ajak anak-anak muda ngobrol soal politik, memang yang terbayang memang selain... Berapa sih uangmu? Iya. Sudah menjal cerita itu karena percuma juga kita ke sana, katik begini-begini tonjak juga. Itu hampir semua mengatakan seperti itu. Tapi saya bisa buktikan bahwa itu tidak harus seperti itu. Iya. Dan itu bisa dilihat di Goa ya, yang menjadi basis saya karena hampir 60.000 lebih suara saya di Goa ke dalam periode kemarin itu. Dan pasti orang bisa tanya lah. Ada nggak yang saya kasih uang hanya untuk membeli suara? Itu bisa kita cek di lapangan apa yang disampaikan oleh Pak Amir. Begitu Pak ya? Dimanapun. Buat teman-teman. Saya selalu sampaikan. Kalau kita minta uang kemudian kita mau kasih ke suara, minta sama orang lain, kasih suara sama orang lain. Saya mau kita pilih Kak karena mau bantu Kak, mau ikhlas. Luar biasa. Supaya saya juga nanti kalau bantu ikhlas Kak juga. Iya. Jadi keikhlasan menjadi pondasi yang utama. Saya mengatakan kalau kita bantu Kak berarti saya ngutang. Jadi kalau kita kasih utang Kak pasti berusaha Kak bayar Ki. Iya. Itu yang saya lakukan selama ini. Itu salah satu modal kuat dari seorang Pak Amir Ruskara, luar biasa.
Pak Amir, sebelum saya masuk ke bagian close, ada satu yang unik ini. Kemarin saya diminta di teman-teman ini coba nitip kalau ada Kak Rijal undang anggota DPR RI. Ini kan lagi heboh-heboh juga, kemarin sempat ada yang mengusulkan apakah ini saya dapat infonya apakah ini yang menyampaikan memang orang dari dalam terus dihembuskan keluar atau bagaimana. Sebaiknya itu DPR RI dihapuskan saja katanya praksi. Karena sebenarnya sekarang di DPR ini cuma ada 9 anggota DPR. Kan hanya 9 partai. Setujukah Pak Amir sekarang kalau dibubarkan saja ini praksi? Karena kadang begini Pak Amir, kadang berbenturan antara suara rakyat dengan suara praksi. Kita bisa lihat kemarin di Omnibus Law misalnya contoh ini Pak Tabe. Kalau kita mengatakan bahwa suara praksi berbeda dengan suara masyarakat, Iya. justru disitulah masyarakat harus menilai. Oh. Jangan kemudian praksinya yang kita mau bubarkan, karena justru praksi lain yang memperjuangkan. Iya. Tinggal masyarakat menilai. Ketika kepentingan masyarakat di A, Ya. ini praksi ini kemana? Oke. Disitulah Anda menilai. Ya. Ya. Jadi jangan praksinya dibubarkan, karena praksi inilah yang memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat yang diwakili. Jadi ketika mengatakan bahwa waktu saya memilih, Ya. saya nitipkan suara saya di praksi ini. Ya. Anggaplah anggota A yang ada di praksi ini. Ketika ada sebuah regulasi yang mau dibahas kemudian, Ya. ternyata praksi itu tidak mendukung itu, saya bisa pertanyakan ke anggota saya. Baik. Atau anggota DPR yang saya pilih kemarin. Hmm. Kenapa Anda tidak mendukung misalnya ya, Iya. suara masyarakat ini? Suara masyarakat, aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat. Kan pasti dia akan menjelaskan kenapa. Kan tidak mutlak juga apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itu kemudian lebih baik daripada apa yang kita putuskan. Tapi kan sekarang ini pertanggungjawabannya. Ketika kita memutuskan sebuah undang-undang, kemudian masyarakat menanyakan kenapa seperti itu, ya kita harus bisa menjelaskan. Nah itulah yang dibutuhkan kemampuan dari seorang anggota legislatif. Kan misalnya, saya sudah perjuangkan. Ah. Tapi ketika itu harus potindang, itu pasti ada berita acara. Pasti ada datanya. Kami sudah berjuang begini. Tapi ketika pengambilan keputusan, maaf, kami kalah. Kami kalah. Karena faktor jumlah suara. Karena faktor kuantitas. Oke. Itu terjadi. Berarti clear ya. Berarti tetap ada praksi, karena justru praksi inilah yang kadang-kadang memang bisa menjadi sebuah. Kan misalnya saya sebagai ketua praksi. Iya. Kemudian ada aspirasi masyarakat. Ada aspirasi masyarakat. Ada sebuah undang-undang yang sedang dibahas oleh anggota saya. Saya akan panggil. Bisa enggak kau perjuangkan ini? Kalau mengatakan berat Pak, kau saya ganti. Ini. Kau bisa enggak? Iya. Kau keluar, ini yang masuk. Itu salah satu kekuatan daripada fraksi itu. Fraksi itu menentukan. Jadi sangat menentukan. Di DPR RI itu kita sebagai ketua misalnya di fraksi ya. Setiap saat kita bisa ganti anggota di komisi. Jadi biar sementara rapat kalau masuk surat dari fraksi untuk mengatakan Anda dipindahkan, harus pindah. Woi, luar biasa. Itu setiap saat. Karena ada berbagai macam kepentingan ada yang banyak tentu kepentingan. Misalnya ternyata kita lagi membahas sesuatu di komisi ini tertentu misalnya. Ya. Anggota kita di situ kok agak lemah. Ya. Tarik ganti. Oke. Itulah salah satu peranannya Pak nih. Luar biasa. Baik, akhirnya saya kemudian ingin bertanya terakhir sekali lagi. Tadi juga terakhir. Ini paling terakhir ini. Paling terakhir sekali ya ini. Jadi Pak Amir untuk persoalan Kabupaten Goa menunggu. Sudah tadi. Iya, mengkelirkan sekali lagi nih Pak Amir. Kayaknya konsen sekali. Iya, enggak tahu dibilang konsen sekali. Mungkin karena saya bagian daripada masyarakat Goa. Alhamdulillah. Iya, bagian masyarakat Goa. Berarti satu kabupaten gitu. Iya. Satu suara lah. Iya, tetangga aja gitu. Berapa kilo aja dari rumah itu. Artinya kalau nanti ketambangin suaraku satu berarti 91.971. Iya. Kan ada Rijal Jamal di situ. Ada Rijal lagi. Masya Allah. Bagus apalagi juga. kalau Rijal juga mengajak temannya. Masya Allah. Siap. Penonton. Masya Allah. Oke. Jadi jelas ya. Oke. Sekarang ini karena tadi saya buka dengan main-main atau games. Kali ini saya tutup juga dengan games Pak Amir. Sama nama pertanyaannya Questions of Life. Tapi sebelum itu ya minum dikit dulu. Saya juga mau minum Pak Amir. Haus Kak juga. Baik. Satu yang saya mau sampaikan sebelum ditutup. Iya. Persoalan perjalanan hidup. Iya. Itu sudah diatur. Jadi kita nanti jadi apa itu kan sebenarnya sudah diatur. Iya. Makanya saya mau titip kepada anak-anak muda, kalau ada mau tak jangan kita paksakan. Artinya ikhtiar itu maksimal, tapi jangan mengatakan kemudian harus. Iya. Karena kalau seakan-akan itu sesuatu yang kita harapkan kemudian seakan-akan harus.
kesannya sombong. Kemudian kedua, kesannya harus wajib. Seakan-akan kita mau ingkari yang sudah diatur dari atas. Jadi, ya biasa-biasa saja, normatif saja, alami saja, apa adanya. Saya mengatakan bahwa ya kita alami saja dah. Nawaitu kita, yang penting niat kita ikhlas, serahkan. Ikhtiar kita udah selesai, ya, serahkan di atas. Jadi kita hanya termasuk perjalanan hidup yang betul, tadi disampaikan. Betul. Kalau memang takdir kita harus jadi gubernur, harus jadi bupati, jangan kita lawan ki. Kan itu sudah diatur dari atas. Sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi jangan kita terlalu paksakan ki. Saya harus jadi begini, saya harus jadi begini. Yang penting kita sudah berusaha berikhtiar, Pondi. Ikhtiar saja. Tuhan yang menentukan. Tuhan yang selesaikan urusan. Yang seakan-akan kita yang menentukan. Masya Allah. Nah, rezeki, ajal, jodoh, di atas menentukan, bos. Betul. Bukan kita. Luar biasa sekali. Oke, kalau begitu saya sudah bisa masuk ini Pak Mirdi. Iya, silakan Maki. Untuk bernanya-nanya ini biar lebih enak gitu. Nah, ini modelnya kalau tadi saya kasih dua pilihan, jawab dengan cepat, pilih salah satu. Kalau ini saya akan menyebutkan sebuah pernyataan, bukan pertanyaan. Pernyataan, tapi pernyataan ini tidak utuh. Harus dilengkapi. Harus dilanjutkan. Banyak tuh mau Iya, kesempatan ini Komisi 11 ya, Wakil Ketua Komisi. Kira-kira begitu Pak Mirdi? Selama ini saya aja yang bertanya. Masya Allah, inilah enaknya kita jadi content creator salah satunya. Jadi saya akan memberikan pernyataan. Pernyataan ini berhubungan dengan Pak Amir Uskara. Dia tidak utuh, silakan disambung, dilengkapi Pak Amir. Siap Pak Mirdi? Enggak banyak gini Pak Amir ya. 20 aja. Iya, dia 20. Siap Pak Mirdi? Iya. Karena ini saya sudah hasil riset dari teman-teman tim kreatif. Wah, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Belum. Baik. Sebenarnya Pak Amir Uskara itu paling tidak bisa kalau saya paling berat itu menjanjikan sesuatu yang tidak bisa saya lakukan. Paling tidak bisa kalau menjanjikan, ya. Kira-kira gitu Pak Mirdi. Oke. Pemuda apatis pada politik itu karena selama ini politisi yang ada itu tidak menjadi contoh yang baik untuk pemuda. Wow, luar biasa. Cita-cita dari seorang Pak Amir Uskara yang belum kesampaian sampai sekarang adalah? Sampai saat ini saya mengatakan bahwa saya punya cita-citanya bagaimana supaya lebih banyak lagi orang yang bisa merasakan kebaikan dari apa yang saya perbuat. Okay. Jadi cita-cita saya itu terus yang berkembang. Kalau sekarang bisa 100 orang, nanti mudah-mudahan bisa merasakan 200, 300, 400. Oh, mantap. Selanjutnya, yang masih kurang dari Kabupaten Goa adalah? Selama ini, kalau kita mau jujur melihat Kabupaten Goa, memang dari sisi program, infrastruktur, kemudian daerah-daerah yang selama ini masih tertinggal, yang perlu sentuhan lebih banyak, terutama tentu saya tidak mengatakan bahwa saat ini tidak bagus, tapi masih butuh perhatian yang lebih daerah-daerah tertentu yang saya kira secara struktur pemerintahan itu harusnya bisa dilakukan, tapi belum maksimal. Jadi ada perhatian-perhatian khusus yang perlu ekstra ekspor untuk bisa meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di situ. Oke, itu versi Pak Amir Uskara. Selanjutnya, istri saya tidak tahu kalau saya sebenarnya itu sering. Nah, ini yang berat karena pasti ketahuan sama istriku. Iya, ini Pak Ibu Andi Tenri nonton ini. Nonton pasti. Saya ulang, istri saya itu tidak tahu kalau saya sebenarnya itu sering. Saya itu sering jujur ini, saya kadang-kadang membantu seseorang yang tidak boleh sepengetahuan istri saya. Oh, Masya Allah. Tapi membantu konteksnya, konteksnya membantu. Tapi saya tidak mau ketahuan sama istri karena istri saya itu bukan politisi. Bukan politisi. Saya kadang-kadang emosi ketika lawan politik saya. Kalau emosi saya selalu bisa tahan. Oke. Yang saya ndak bisa terima kalau misalnya sesuatu yang seharusnya kita sudah sepakati, sudah komitmen, kemudian Anda tinggalkan komitmen itu. Oh, oke. Berarti soal komitmen ini. Baik. Selanjutnya, yang membuat saya sulit maju jadi calon bupati. Kalau masyarakat tidak setuju. Kalau masyarakat tidak setuju, sulit Anda maju itu. Sulit saya maju. Walaupun partai mendukung.
Partai kan sementara ini masih saya ngatur. Iya. Kalau di P3 insya Allah, kalau untuk daerah-daerah tertentu masih saya yang untuk memutuskan lah, mengatakan ini cocok maju ini tidak, terutama tentu di dapil saya. Iya. Terakhir ini Pak. Saya menginginkan calon wakil bupati itu dari kalangan. Kenapa kini bupati terus masuk? Ini hasil risetnya tim kreatif. Saya kurang tahu ini begini. Ini mau mas saya ini. Gitu. Semua kalangan bagus Pak ya. Iya. Atau ada. Kalau di Goa. Iya di Goa. Siapapun bupati, siapapun wakilnya, yang penting punya komitmen yang sama untuk membangun Goa, saya kira bagus. Itu jelas itu ya. Oke. Jawaban dari seorang politisi Pak Amir Uskara. Kita berikan aplaus dulu, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Amir Uskara, Wakil Ketua Komisi 11. Luar biasa, cukup kencang ini ya RDP kita ini ya, ini rapat dengar pendapat. Saya mau bilang ini misalnya 5 tahun, bukan 5 tahun, 5 periode kan. 5 periode. Lebih banyak bertanya, bukan ditanya. Dan khusus malam ini. Terakhir saya ditanya sekitar 2019 ketika saya ujian terakhir untuk S3. S3, disertasi. Iya, di situ Mbak ditanya. Iya, dan kembali di tahun 2022 ini. Alhamdulillah, kesempatan yang luar biasa bagi saya. Terima kasih banyak Bang. Sehat-sehat selalu dan terusnya selalu memberikan ruang kepada semua kalangan untuk bisa memberikan kemajuan terbaik buat kita semua. Amin. Saatnya bilang kamu kelas. Oh, thank you. Thank you. Saatnya bilang kamu kelas.